Halo Sobat Cahaya semua, hari ini kita akan membahas materi tentang case finding. Jadi, case finding ini salah satu kisi-kisi CPNS yang muncul di tahun terakhir penerimaan CPNS untuk tenaga kesehatan, yaitu di tahun 2021. Nah, di tahun 2024 ini, CPNS tenaga kesehatan, khususnya perawat, dibuka lagi loh Sobat Cahaya. Yuk kita bahas bersama, siapa tahu materi ini masuk lagi di tahun 2024 ini. Lebih baik kita start duluan untuk belajarnya. Case finding itu merupakan salah satu cara untuk pencarian kasus penyakit di masyarakat dalam upaya mengatasi atau penanggulangan wabah. Wabah itu sendiri merupakan penyakit menular yang jika tidak diatasi atau ditanggulangi segera, maka penularan itu akan cepat ke masyarakat. Tujuan dari case finding ini adalah menemukan sumber penularan dan atau mencari penderita baru di masyarakat. Nah, untuk menemukan sumber penularan dan atau mencari penderita baru ini tidak mudah loh Sobat Cahaya. Harus dilakukan berbagai tahapan yang harus dijalani sampai ditemukannya penderita atau tracking. Mulai dari penemuan gejala yang timbul sampai usaha dari penderita untuk mengatasi gejala tersebut. Itulah yang dilakukan oleh case finding. Kenapa sih case finding ini sangat penting dilakukan? Yang pertama, untuk mengidentifikasi individu dengan penyakit tertentu. Harapannya, individu yang terdampak dapat dilakukan pengobatan dini secara cepat, sehingga dapat menurunkan kesakitan. Yang kedua, individu tersebut dapat mencegah penyebaran penyakit semakin luas. Itulah pentingnya case finding dilakukan oleh tenaga kesehatan. Case finding ini ada dua jenis yang digunakan. Pertama, active case finding, dan yang kedua, passive case finding. Kita bahas jenis yang pertama dulu, yaitu active case finding. Terus dari program active case finding ini adalah hanya mencari yang dicurigai sakit dengan melibatkan peran kader masyarakat seperti kader posyandu. Cara kerjanya sama dengan screening pada umumnya. Positifnya dilakukan active case finding ini dapat menemukan secara tepat dan cepat penderita di suatu masyarakat yang enggan untuk berobat. Jadi, pencarian aktif case finding ini, petugas kesehatan itu mendatangi daerah yang terkena wabah untuk mencari sumber penularan atau kasus baru. Pencarian kasus dengan jenis aktif case finding ini ada dua cara, yaitu backward tracking atau telusur belakang dan forward tracking atau telusur ke depan. Backward tracking atau telusur belakang bertujuan untuk mencari sumber penularannya. Data yang dikumpulkan yaitu data tentang orang-orang yang pernah kontak dengan penderita sebelum penderita tersebut jatuh sakit. Ingat ya, kalau backward tracking atau telusur ke belakang nih, kontak dengan penderita sebelum penderita tersebut jatuh sakit. Pengetahuan yang harus diketahui oleh tenaga kesehatan untuk dilakukannya backward tracking ini adalah reservoir penyakit, masa inkubasi penyakit, cara penularan penyakit, riwayat alamiah perjalanan penyakit, serta gejala-gejala khas yang sedang mewabah dapat ditentukan. Contohnya, pada pasien dengan COVID, kita cari tahu nih sumber penularan pasien tersebut sebelum sakit. Apakah sebelum sakit pasien ada berpergian, terutama berpergian ke luar negeri? Apakah aktivitas pasien ketemu dengan orang banyak? Apakah sebelum sakit pasien ada menjaga atau bertemu dengan teman, kerabat, atau siapapun yang terdiagnosis COVID? Nah, jadi itu maksud dari telusur belakang atau backward tracking. Yang kedua, forward tracking atau telusur ke depan. Tujuannya untuk mencari kasus baru dengan mengumpulkan data tentang orang-orang yang pernah kontak dengan penderita setelah penderita itu terkena sakit. Nah, ini kebalikan dari backward tracking ya. Kalau forward tracking tadi setelah penderita sakit, sedangkan backward tracking itu sebelum penderita itu sakit. Metode case finding yang kedua yaitu passive case finding. Nah, kalau pada passive case finding ini, pencarian kasus secara pasif yang pengumpulan datanya tidak dilakukan secara aktif, di mana menunggu penderita yang datang ke fasilitas kesehatan saja. Pencarian datanya itu berupa laporan yang ada. Contoh, penjaringan atau screening tersangka TB paru hanya dilaksanakan ketika penderita yang berkunjung ke unit pelayanan kesehatan terutama puskesmas, sehingga penderita yang tidak datang menjadi sumber yang potensial. Nah, jadi inti dari passive case finding ini kita hanya menunggu
orang yang tersangka TB yang datang berobat ke kita gitu. Nah, baiklah Sobat Caya, itulah materi seputar cash funding. Untuk lebih memahami materi ini, yuk kita lihat contoh soal berikut. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya, biar tambah semangat lagi nih untuk membuat video-video buat Sobat Caya semua. Lanjut! Tenaga kesehatan komunitas yang dibantu oleh kader Posyandu mendatangi suatu daerah yang dicurigai terpapar cacar monyet, di mana tenaga kesehatan komunitas itu mendata tentang orang yang kontak dengan penderita sebelum penderita itu jatuh sakit. Menurut kasus di atas, tindakan yang dilakukan oleh perawat komunitas tersebut adalah, yuk silahkan Sobat Caya bisa jawab terlebih dahulu. Jawaban yang benar adalah D. Active case finding. Arti dari active case finding ini adalah metode mencari yang dicurigai sakit di suatu daerah dengan melibatkan peran kader masyarakat seperti kader Posyandu, di mana pada soal perawat komunitas yang dibantu oleh kader masyarakat pergi ke suatu daerah yang dicurigai cacar monyet. Nah, coba kita tinjau ke option lainnya. Option yang A, studi kasus, kurang tepat ya, karena studi kasus itu merupakan penelitian mendalam mengenai suatu peristiwa yang telah terjadi. Option yang B, eksperimen, kurang tepat, karena eksperimen ini merupakan jenis penelitian di mana bersifat coba-coba, bertujuan untuk menguji sebuah hipotesis atau jawaban sementara terhadap sesuatu masalah yang diteliti oleh peneliti atau untuk mengenali adanya hubungan sebab dan akibat dengan tujuan tertentu. Option yang C, basic research, juga kurang tepat. Basic research atau penelitian dasar adalah penelitian yang berkaitan dengan generalisasi suatu teori dalam suatu cabang ilmu pengetahuan. Contohnya, pengaruh mencuci tangan dalam mencegah penyebaran infeksi. Jadi kurang tepat juga ya. Sedangkan option yang E, passive case finding, itu kebalikan dari active case finding. Kalau passive case finding itu menunggu penderita yang datang berobat ke fasilitas kesehatan dan mencari datanya hanya mengandalkan laporan yang ada. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah D, active case finding. Gimana Sobat Caya? Sudah ada gambaran kan untuk soal-soal kasus mengenai case finding ini? Biar lebih memahami lagi, kita bahas contoh kasusnya lagi yuk. Tapi di video selanjutnya ya, jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa di next video. Bye!